Untuk ayat yang ke-11, 12 ini tentang kebalnya mereka dari nasihat. Mereka tidak bisa dinasehati, ketika dinasehati balik nasehatin. Makanya repot pula lah kalau kemudian orang munafik menguasai ayat ini. Maka orang munafik itu, makanya gini juga, kalau kita ketika membaca ayat yang enak-enak tentang surga rasanya untuk kita, ketika merasa kemudian ada ayat-ayat yang mengerikan tentang azab dan kemudian seperti orang lain, itu hati-hati. Hati-hati, khawatir kemunafikan itu walau kecil ada pada diri kita. Mestinya ketika ada ayat tentang munafik, itu rasakanlah bahwa ayat itu sedang mendeteksi apakah ada unsur kemanikan pada diri. Jangan nuduh orang dulu, karena orang munafik kan langsung nuduh di sini. Ketika dikatakan jangan berbuat kerusakan, langsung nuduh lagi. Enggak, kamu yang rusak, kita berbuat kebaikan. Ketika disuruh beriman, seperti imannya orang-orang yang benar imannya, mereka mengatakan, enggak, mereka bodoh, kita ini beriman betul. Nah, jadi sifat kemudian yang selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain, kemudian menetapkan kebenaran pada dirinya, itu sifat munafik yang dilukiskan dengan ayat 11, 12. Bahkan juga ayat 13. Allahu Akbar. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini punya dua muka. Yang menarik adalah para tokoh atau para pimpinan mereka disebut setan di sini. Orang mukmin senang berdua-duaan dengan Allah, mencari inspirasi dan petunjuk dari Allah. Kalau mereka itu mencari petunjuk, ngobrol, berdiskusi dengan para setan. Nah, mereka dengan itu semua, mereka dengan perbuatannya seperti itu, bermuka dua, itu menginginkan dari dua sisi mereka terlihat baik, terlihat beriman oleh orang beriman dan terlihat kafir oleh orang kafir. Jadi ketika muncul di tengah-tengah orang mukmin, dia ingin terlihat mukmin, bahkan lebih mukmin. Ketika masuk ke komunitas badungnya atau komunitas kafirnya, dia pun ingin disebut kafir juga. Dia bilang, innama nahnu mustahzi'un. Kemudian dibalas oleh Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Intinya dari ayat itu adalah justru Allah yang sedang mengolok-ngolok mereka. Ini sebutnya musyakalah. Ya. Musyakalah itu tidak berarti kemudian kok Allah ngolok-ngolok gitu kan. Membalas perbuatan mereka yang mengolok-olok orang mukmin. Mustahzi'un itu bisa juga bercanda juga gitu. Allahu Akbar. Berkata tidak sebenarnya, bercanda. Kok ngomong beriman bercanda? Ngucapin syahadat bercanda. Nanti juga sama Allah dicandain juga, masukin ke neraka, kata Allah bercanda nih. Kan dalam sebuah tafsir begini, di antara cara Allah menyiksa mereka itu, ketika mereka lagi kepanasan di neraka, pintu surga dibuka oleh Allah. Ini dalam tafsir Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Lalu mereka terbuka harapan, kemudian mereka sudah mendekati pintu surga, ditutup lagi surganya. Itu katanya bentuk istihza'nya Allah kepada mereka. Sakit hati mereka. Sakitnya tuh di situ. Jadi bukan di sini. Di sana kan sakitnya itu, munafik itu, di neraka.
wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi selamanya orang munafik itu nggak pernah jelas hidupnya, nggak pernah bahagia hidupnya, manusia yang nggak jelas. Kan sekarang ini di kata milenial, kata-kata milenial sering muncul kata-kata ini kan, bener nggak? Nggak jelas katanya. Ya. Iya, benar. Iya kan? Ada sering muncul kalimat gak jelas, ada juga kalimat gak ada akhlak gitu katanya. Gak ada akhlak. Iya, benar. Nah itu orang munafik, gak jelas, gak ada akhlak. Kok tumben sih itu tahu banget Ustaz Deden? Hari ini mulai sering kepoin IG ya? Enggak, San. Itu namanya Rusdan dan Rosadan, tiba-tiba jadi tahu. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Pasti ini suka stalking IG aku ya. Nah gitu, mudah-mudahan dengan membongkar sifat-sifat munafik ini sebenarnya kita tak lain agar jangan sampai nunjuk-nunjuk orang lupa kepada kesalahan sendiri. Ini orang munafik begitu. Lupa kepada keburukan sendiri, malah melemparkan keburukan itu kepada orang lain. Nah ketika kita membuat ayat ini sebenarnya ini pelajaran. Ternyata selama kita kemudian menemukan ayat yang berbicara tentang keburukan seperti tidak sedang membicarakan diri sendiri, itu jangan-jangan di situ ada sedikit, ada kemunafikan walau sedikit. Kemudian disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang muttaqin itu disebut ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung dan orang yang mendapatkan hidayah. Kalau orang ini sebalik ini, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ini untuk mutabaqah dengan terbalik ya. Muqabalah tibak sebutnya itu dengan muttaqin. Ulaika ala hudam mir rabbihim, itu orang muttaqin. Kalau mereka munafikin, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Kalau orang muttaqin, wa ulaika humul muflihun. Kalau orang munafikin, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kebalikannya orang muttaqin yang disebut pada ayat yang kelima dari surah Al-Baqarah. Baik. Iya, gimana Abi? Kan orang komunikasi, ya. Di sini ada kecerdasan dalam konsep membuat perumpamaan. Ya. Ya, dan ini Allah yang membuat perumpamaan. Yes. Luar biasa kalau kita lihat di sini kan, tentang perumpamaan-perumpamaan yang misalnya mereka itu adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini sebuah transaksi yang tidak pernah terjadi dalam dunia bisnis manapun, tetapi ini fakta dalam kehidupan mereka, dan ini sungguh sebuah transaksi yang paling bodoh gitu. Nah ini luar biasa kalau mau dilihat dari sisi nilai balaghah daripada nilai perumpamaan di sini. Tapi pemirsa yang berbahagia, bahasa perumpamaan di dalam Al-Quran itu diangkat biasanya untuk memudahkan sebagai perumpamaan supaya mudah mengilustrasikan sesuatu yang rumit setelah kita diajak dari ayat 1 sampai 15 gitu ya. Nah di ayat 16 kemudian ada sedikit ilustrasi walaupun nanti perumpamaan yang lebih banyak lagi di ayat 17 sampai ke 20. Mangga Kang Boni dulu. Keren. Ustaz Deden, mana udah tulis lagi. Dari ayat 11 tadi, mulai dari yang nggak bisa dinasehatin tapi sering menasehati. Itu kayak aku banget, kayak Ana banget itu. Sama kan? Aduh, astagfirullah. Jadi aku pas Kiai Deden ngejelasin ayat ini tuh kayak kenapa Ustaz Kiai Deden tuh setiap ngejelasin ayat tuh selalu sasarannya aku lagi, Ana lagi. Aduh, Masya Allah. Jadi terus tambah sering nuduh. Tadi kayak Ana nuduh hati Ustaz Deden kayak tembok. Aduh. Terus tauzubillah, ini pimpinan mereka adalah setan, subhanallah.
dan mereka bermuka dua gitu. Kalau ketemu Kiai Deden berbaik hati, kalau bertemu dengan yang penjahat, ya kita juga sahabat. Itu saya khawatir banget. Masya Allah. Tapi ya ini sering nunjuk orang tapi nggak mau menyadari kekurangan diri. Ya kayak aku kalau bahas tadi ada perumpamaan juga. Sebenarnya melihat kesalahan itu terkadang orang yang munafik itu menggunakan teropong. Sekecil apapun kesalahan seseorang itu bisa dilihat. Harusnya melihat kesalahan itu menggunakan cermin. Karena cermin itu tidak pernah berbohong. Karena bahkan ada kisahnya di mana kemudian cermin itu disalah pergunakan oleh seorang putri yang kemudian mengatakan, wahai cermin, katakanlah kepadaku, siapa yang paling cantik di dunia ini? Nah itu penyalahgunaan penggunaan cermin. Karena satu, cermin tidak bisa berbicara kecuali kita yang membicarakan cermin, dan yang kedua, cermin itu selalu jujur. Ada jerawat pun dia akan memperlihatkan jerawat itu. Tidak mungkin cermin itu menghilangkan jerawat. Kecuali HP Oppo atau Vivo yang memang bagus kameranya, ya. HP saya, Bang. Gitu. Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa kalau aku lihat orang-orang yang munafik. Apalagi tadi Abi nyebutin, Ana lihat, ya memang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat kaya akan perumpamaan yang sangat memudahkan seseorang yang mau berpikir untuk menemukan hidayah. Tapi luar biasa ada orang yang bodoh, yang kemudian menukar sesuatu yang sangat berharga ini untuk kemudian justru membeli kesesatan gitu. Ibarat dia punya emas tukeran sama bangkai, itu kan rugi banget gitu. Tukeran sama bangkai itu kan rugi banget. Atau dia punya mobil atau yang aku kayak gini Ana kayak gini Ustaz. Saya tuh tadi ditelepon sama ibu saya, Abi. Kata ibu, kalau ketemu sama Abi, ngobrol sama Abi dan Kiai Deden, itu nggak boleh ngomong aku. Katanya, jangan gitu, nggak sopan katanya. Jadi harus diganti sama Ana katanya. Jadi Ana ulangi lagi. Jadi Ana tuh gini, Kiai. Ana manut banget lah sama ibu lah. Pride lah, I'm pride. My mom tuh luar biasa. Nah, kata Ana tuh suka lihat kayak begini, Abi. Ada di suatu saat di Amazon tuh ya tempat dagang kan. Ada batu bata itu dijual sampai ratusan juta. Cuman ada cap Supreme itu lakunya sampai ratusan juta, sampai puluhan juta. Itu cuman batu bata. Sampai ada yang kemudian hal yang sampai yang aneh gitu, sampai orang tuh berani mengeluarkan uang yang luar biasa. Jadi terkadang itu menurut Ana yang nggak ngerti, itu suatu kerugian yang luar biasa. Uang yang begitu banyak itu bisa dipakai untuk sesuatu yang lain gitu. Itu kan kebayang ruginya. Nah, apalagi kita menukarkan hidayah, itu kan kayaknya nggak kerasa. Kita kayak menukar hidayah dengan jabatan, menukar hidayah dengan kesenangan, menukar hidayah dengan supaya misalkan teman-teman supaya diakui oleh lingkungannya gitu. Lu nggak enak nih kalau nggak mabok nih, nanti disebutnya gimana nih, nggak asik segala macam. Itu sayang banget gitu. Ternyata hidayah ini baru kerasa mahalnya ketika kita udah meninggal, baru tahu, coba aja dulu aku begini, coba aja dulu aku begini, kan baru kerasanya begitu. Jadi tadi akhirnya kesimpulannya aku dapat banget poinnya dari Kiai Deden bahwa Ana dapetin banget kesimpulannya dari Kiai Deden bahwa muttaqin itu beruntung dan mereka senantiasa mendapatkan hidayah dan dia senantiasa mendapatkan itu dari Allah. Sedangkan orang yang munafik, satu aja katanya, rugi. Ruginya parah, ruginya sangat-sangat parah. Nah ini mungkin Abi yang bisa Ana dapetin dari penjelasan Kiai Deden.